Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nikmat yang teramat agung yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Sebuah nikmat yang muncul dari hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nikmat yang bersumber dari hati yang disinari oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan nikmat tersebut seseorang mukmin tidak akan merasakan kekhawatiran, ketakutan, dan akan selalu merasakan ketenangan dan keamanan dalam hidupnya. Nikmat tersebut adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Walladzi la ilaha ghairuh ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husnidzanni billahi 'azza wa jalla." Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, tidaklah seorang hamba yang beriman diberikan sesuatu yang lebih baik daripada husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la ilaha ghairuh la yuhsinu 'abdun billahi 'azza wa jalla dhanna illa a'tahu Allahu 'azza wa jalla dhannah. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia sangkakan. Dzalika bi annal khaira fi yadihi subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu karena segala kebaikan berada di tangannya subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk amalan hati dan merupakan tanda dari sempurnanya iman seseorang. Tidaklah hati seseorang dipenuhi oleh keimanan kecuali ia juga akan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana ini merupakan sebuah kelaziman. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang mereka orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyempurnakan keimanan mereka dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam suka maupun duka. Ketika ada sekelompok orang yang mengatakan kepada mereka, menakut-nakuti mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sungguhnya sekelompok orang telah mengumpulkan bala tentaranya untuk menyerbu kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Akan tetapi hal itu tidak membuat mereka gentar, tidak membuat mereka khawatir. Justru mereka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi fazadahum imana, Allah menambahkan keimanan mereka sehingga mereka berkata, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong dan dialah sebaik-baik pelindung kami.
Tidak hanya itu, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Karena baik sangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali dengan membawa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa keamanan, keselamatan, kemenangan, juga meraih keutamaan dari Allah berupa bertambahnya iman mereka. Bahkan mereka tidak disentuh oleh satupun bencana. Lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah, dan mereka melaksanakan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin 'azim. Allah lah pemilik keutamaan, lagi pemilik karunia yang tak terhingga. Sebaliknya, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman, orang munafik, orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara sifat mereka adalah sangkaan mereka yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka mereka, suudzon mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw' 'alaihim da'iratus saw' wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira." Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang munafik laki-laki maupun perempuan, orang musyrik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang mana mereka itu selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan timpakan keburukan kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Allah siapkan neraka jahanam bagi mereka sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang berburuk sangka kepadanya dengan 5 ancaman yang sangat berat. Yang pertama, alaihim da'iratus saw', Allah akan timpakan keburukan sebagaimana yang mereka sangkakan. Allah murka kepada mereka, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum, Allah laknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam, Allah akan siapkan neraka jahannam untuk mereka. Wa sa'at masira, Allah janjikan ia akan kembali kepada seburuk-buruk tempat kembali. Oleh karena itu Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, lam yatawa'adillahu ta'ala bil 'iqabi ahadan a'zama mimman dhanna bihi dhannas saw'. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengancam seorang pun dengan ancaman, dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman orang yang berburuk sangka kepadanya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang terkadang seorang mukmin ketika imannya melemah, muncul di dalam hatinya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah takdirkan kepadanya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Maka hendaknya seorang mukmin segera kembali kepada Allah, beristighfar, menghilangkan buruk sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan hal-hal yang dapat menaikkan keimanannya sehingga membantunya untuk bisa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dikuatkan dalam Sahihain, Nabi SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka silahkan dia berprasangka semau dirinya, sesuai kehendaknya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas sangkaan baiknya dengan suatu yang merugikan. Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan apa yang ia sangkakan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah seorang berhusnudzan kepada Allah
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Nabi SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Ini menunjukkan seorang yang berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Ketika ia berlindung kepada Allah, Allah akan melindunginya. Ketika dia meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Ketika ia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Semua itu tidak lain kecuali karena husnudzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang kedua dari husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berprasangka baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahannya, akan menutupi aibnya, tidak menampakkan kesalahannya di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat aku inginkan, aku harapkan akan menghapus dosa-dosaku pada hari kiamat. Begitu juga salah seorang salaf, Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, pernah berkata, "Ma uhibbu anna hisabi ju'ila ila walidi, fa rabbi khairun li min walidi." Aku tidak ingin perhitungan amalku diserahkan kepada ayahku nanti hari kiamat, karena Rabbku Allah Subhanahu wa taala lebih baik kepadaku daripada ayahku. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada sebagian orang yang salah memahami arti husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyangka dirinya sudah berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Padahal sebenarnya ia sedang jatuh dalam perangkap syaitan, yaitu ketika ia terus-menerus melakukan kemaksiatan, tidak bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan toh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bahkan sebagian orang ada yang mengatakan, "Takatsar mastata'ta minal khataaya fa innaka qasidun rabban ghafura." Perbanyaklah dosa semaumu di dunia sebanyak mungkin, karena kau akan kembali kepada Rabb yang Maha Pengampun. Maka tentu sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebuah kebodohan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan yang ia lakukan terhadap dirinya sendiri. Karena itu para salaf ridwanullah alaihim, mereka menjelaskan bahwasanya orang yang berhusnudzan kepada Allah, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, mereka adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang bersegera untuk bertaubat ketika melakukan dosa. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal salih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, "Man hasuna dhannuhu billah, thumma la yakhafu Allah, fahuwa makhdu'un." Barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah akan mengampuni dosanya, tetapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia adalah orang yang tertipu oleh tipu daya syaitan. Aqulu mastata'tum, aqulu ma sami'tum, wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah seorang selalu merasa optimis terhadap sesuatu yang belum terjadi.
selalu berpikiran positif dan tidak membayangkan suatu yang buruk untuk hal yang belum terjadi. Ketika dia sedang sakit, dia optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya. Ketika ekonomi sedang sulit, dia optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memuji Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Dialah Allah yang menciptakanku, maka pasti dia jugalah yang akan memberiku petunjuk. "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Dia jugalah yang akan memberiku makan dan minum. "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Apabila aku jatuh sakit, maka dia jugalah yang akan menyembuhkanku. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yu'jibuhul fa'l wa yakrahu at-tiyarah. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai optimisme dan membenci pesimisme, menyukai positive thinking dan membenci negative thinking. Sebagian salaf pernah mengatakan, "Ista'mil fi kulli baliyatin tatruquka husnadh dhanni billahi azza wa jalla, fa inna dzalika aqrabu bika ilal faraji." Cobalah dalam setiap musibah yang menimpamu untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu lebih mendekatkanmu pada jalan keluar dari musibah yang menimpamu. Adapun orang yang selalu berprasangka buruk, selalu pesimis terhadap sesuatu yang belum terjadi, maka sungguh ia telah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di pikirannya adalah kemungkinan terburuk, prediksi yang paling jauh. Apa yang ia pikirkan bisa jadi semuanya buruk. Bahkan bisa jadi ia disibukkan dengan memikirkan kemungkinan buruk dari sesuatu yang masih jauh akan terjadi daripada melakukan apa yang harusnya ia lakukan pada saat ini. Ia berpikir bagaimana nanti kalau ia memiliki seorang putri, kalau putrinya diceraikan oleh suaminya, bagaimana nanti kalau putrinya menjanda, bagaimana nanti kalau anak-anaknya meninggalkannya ketika dia sudah tua renta, padahal dia sedang membutuhkan mereka. Padahal pada saat itu anaknya masih usia dini, atau bahkan dia belum punya anak. Bahkan bisa jadi dia bahkan belum menikah tapi sudah memikirkan hal itu. Semua itu membuatnya dihinggapi kekhawatiran, tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Maka semua ini merupakan tanda lemahnya iman. Ini merupakan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buruk sangka terhadap sesuatu yang belum terjadi adalah perangai jahiliyah. Allah berfirman, "Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah." Dan sekelompok orang yang mencemaskan, mengkhawatirkan dirinya sendiri, mereka menyangka dengan sangkaan yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Hal lana minal amri min syai'?" Apakah kita bisa mencampuri urusan ini? Apakah kita bisa menentukan sesuatu sesuai keinginan kami? Semua ini sebagai bentuk keraguannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya segala urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin hendaknya selalu berbaik sangka kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa optimis, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meragukan kemahakuasaannya. Juga memahami bahwa kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di benaknya semua itu adalah bisikan syaitan untuk menakut-nakutinya, untuk menurunkan iman dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya semua bisikan-bisikan yang menjerumuskan kepada buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu dari syaitan dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang yang beriman. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada Allah, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku
apabila kalian termasuk orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiqa limahabbika minal a'mal wa sidqit tawakkuli 'alaik wa husnil dhanni bik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.